Kembali lagi dengan saya, Nevi Meilani Iskandar, pendamping PKH Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan isi modul PKH bagian 2, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 6, langkah 2, bagian 1 sampai 3. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, sekarang kita akan membahas tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, saya sekarang punya film, Bu, untuk ditonton oleh kita semua. Tapi saya harap semuanya bisa memperhatikan, bisa melihat dan mendengarkan dengan jelas. Siap, Bu? Siap. Ya, silakan simak ya, Bu. Saya akan tampilkan filmnya. Masa dengan Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan gak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu, dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang, Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Bagaimana ibu-ibu? Sudah disimak videonya ya? Sudah. Ya, sekarang saya mau bertanya. Masalah keuangan apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, silakan Ibu Reni. Ibu Lili tidak bisa mengendalikan pengeluaran. Ya, betul. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya. Ya, silakan Ibu Isah ya, silakan. Akibat dari tidak bisa mengendalikan pengeluaran, Ibu Lili jadi banyak berhutang. Jadi gaya lobang tutup lobang ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, pesan dari film yang tadi kita putar adalah jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang besar. Jadi seperti itu ya, Bu. Nah, selanjutnya kita lihat di depan ada flip chart. Di sini berisi tentang hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan ketika kita akan meminjam. Yang pertama, untuk apa kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Jadi seperti ini ya, Bu. Kalau misalnya Ibu ingin membeli baju baru atau sepatu baru, tas baru, kalau untuk keperluan yang seperti itu bisa ditahan dulu ya, Bu. Tapi kalau untuk membayar biaya sekolah misalnya, itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi itu mungkin bisa lebih diprioritaskan. Yang selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi, kalau kita mempunyai tabungan, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan tabungan itu dulu daripada meminjam. Yang selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya.
hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi itu harus disesuaikan. Kalau pendapatan kita kecil, jadi alangkah lebih baiknya kita tidak meminjam jumlah uang yang sangat besar, takutnya nanti tidak akan terbayar. Yang selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dulu waktunya, kira-kira untuk membayarnya kira-kira kapan. Yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Jadi di sini pasti ada banyak ya tempat meminjam. Ada koperasi, ada bank, ada juga rentenir ya Bu. Di sini ada rentenir tidak Bu? Ada, Bang Emok. Oh iya, kalau bank Emok itu berbeda ya. Bank keliling. Yang meminjamkan, jadi itu bukan termasuk bank gitu ya. Nah, lebih baik sebelum meminjam, jadi kita harus memilah-milah dulu kira-kira bank mana atau tempat mana yang bisa pengembaliannya yang paling murah atau yang paling sedikit. Nah, kalau yang ada yang paling sedikit, bisa dipilih yang itu. Begitu Bu. Sudah paham semuanya Bu? Ya, sudah insya Allah. Ya, coba Bu, kita untuk melemaskan tangan, kita bertepuk-tepuk dulu ya Bu ya. Ya. Ya, tepuk semangat. 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 Terima kasih. Cukup sekian simulasi modul 2 sesi 6 dalam A2 dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Selamat bertemu kembali di video modul 3 selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.